Oke, selamat pagi. Ada dua pertanyaan yang muncul terkait analisa kemarin. Salah satunya adalah ini. Jadi ada sebuah pertanyaan, selamat siang Om Agus. Ya, ketika market sedang berjalan seperti ini, bagaimana kita menentukan puncak yang mana yang menjadi zona? Kalau untuk menentukan puncak yang mana, jadi ketika ADX mulai turun di sini, di bawah 25 ya, cari puncak tertingginya baik merah mau baik DMI min maupun DMI hijau ya. Maka kalau ketemu yang terendah yang di bawah 25 ketika masuk 25 yang tertinggi kan ini. Nah, ya. Kemudian ini. Jadi zonnya itu adalah high ini. Kalau puncak merah berarti kan low price ini. Ketika nanti ke sini itu ada lagi puncak hijau, ya, yang lebih tinggi, nah, maka ini digaris lagi jadi zona atas. Ini ada lagi merah, ini jadi zona bawah. Jadi bukan hanya sekedar zona atas bawah, tapi di sini jadi zona lagi seperti ini, gitu. Itu konfirmasinya kalau mementukan sebuah zona di bawah 25. Kita pengen tahu breakout lebih dahulu, ya. Itu pertanyaan pertama. Lalu, pertanyaan kedua, menentukan area dengan ADX, menentukan break harus di TF yang sama atau bisa TF yang lebih rendah. Kemudian entry langsung saat break atau menunggu retest. Jadi begini, ya. Contohnya adalah ini, ya. Nah, kita harus benar-benar melihat nih. Kita cari di mana ya. Nah, ini kan mulai turun nih. Ini yang tertinggi nih, ya. Ini yang tertinggi. Ini di mana letaknya? Gitu. Oh, ini areanya. Oke. Nah, ya. Oke, sesuai analisa ya, turun harga. Nah, kemudian selanjutnya yang merah yang mana yang tertinggi di sini? Ketika setelah turun, oh ternyata yang mana? Yang ini. Oke, di sini. Nah, pada kenyataannya pada perjalanannya ternyata ada yang lebih rendah lagi di sini. Ya, ini kok nggak dikatakan breakout? Oh belum, karena ada yang nggak ikut naik juga. Jadi ketemu zonanya tuh yang bawah tuh. Nah, begini ya. Di sini ada sebuah breakout, tetapi kan tidak bisa mempertahankan kondisi breakoutnya setelah breakout, ya. Maka ini menjadi sebuah zona baru. Nah, gitu. Di sini udah ketemu nih di M5. Turun ke M1 nih. Kelihatan jelas kan di sini di M1. Break, retest.
entry. Bisa nggak kita entry dari sini, Om? Bisa. Tadi kan kita udah ketemu zonanya nih. Setiap ketemu zona, langsung turun TF yang lebih kecilnya. Untuk masuk lebih awal, di sini ada momentum buy, dan di sini juga ada momentum sell. Di mana kok bisa ada momentum sellnya? Yang pertama ya, jelas di sini ada apa? Pivot high plus DMI semakin turun. Di sini harga semakin tinggi dan membentuk apa? Nah, artinya kan apa? Tidak terjadi trigger pivot, di mana yang namanya trigger pivot ketika harga semakin tinggi, maka puncak DMI juga harus ada apa? New high. Artinya, sejak kenaikan high itu tidak ada konfirmasi buy. Kemudian harga membentuk pivot high. Ini pivot high ya. Ini pivot high. Ketika harga membentuk pivot high, kemudian turun membuat low baru, ini kan low baru, harus diikuti dengan new high DMI min. Terkonfirmasi di sini. Lalu entry sell-nya di mana? Entry sell-nya menunggu dia terbentuk pivot high. Ini terbentuk pivot high. Entry sell SL di sini. Dia buat low baru di sini daripada ini. Ini masih trigger pivot, ya kan? Dia naik nih. Ingat, setiap harga setelah membentuk pivot high, maka dia akan membentuk pivot low. Setelah membentuk pivot low, maka dia akan membentuk pivot high. Setelah membuat pivot high, pasti bikin pivot low. Selalu seperti itu. Ini kan kalau biris nih, pivot high-nya semakin rendah, pivot low-nya semakin rendah. Kalau bullish, pivot low, pivot high, pivot low, pivot high, sideways, pivot low, pivot high, pivot low, pivot high. Maka pivot low-nya semakin tinggi, pivot high-nya semakin tinggi. Ketika sebuah pivot low terbentuknya ini semakin tinggi, maka sudah ada indikasi di sini bahwasannya harga gagal membentuk lower low dan membentuk higher low yang diikuti dengan adanya apa? New high DMI plus ditambah dengan adanya apa? New high price. Valid nggak buy-nya? Gitu ya. Jadi perubahan struktur itu terlihat jelas seperti ini. Tuh, ya, ini sesuai dengan analisa yang kita buat ya. Nah, ya, zonanya jelas. Di sini dibilang apa? Nih, sebaliknya jika area 185 gagal dipertahankan dan DI min kembali melakukan ekspansi disertai ada yang naik, maka seller berpotensi menuju 175 sampai 155. Sampai nggak? Tuh, nih, tuh, ya. Jadi itu digaris, gitu loh. Analisa ini bukan cuma dipajang doang. Oh, 185 ya, ini dirubah, gitu loh.
Oh, 185 ya. Oh, berarti ini 4185. Nah, udah ketemu zonanya nih, yang bawah, ya kan? Terus yang atasnya di berapa? Kan gitu. Di sini berapa nih atasnya nih? Nih, 4212 ya. 4212. Tuh, jelas. Kalau udah ketemu kayak begini gimana? Turun TF kecil untuk cari konfirmasinya gitu. Oh iya, kalau di atas 415 dia bakal menuju ke area berapa kan gitu. Ya, lihat. Nah, ketika harga ya, nih, selama harga masih berada di area 4185 maka buyer masih memegang flow M15 di atas. Jadi kalau di atas 185 di buy. Nah, kalian lihat di sini. Ini ada kenaikan tapi ADX-nya tidak lebih tinggi. Ditambah apa? Strukturnya rusak jadi LL. Pivot low semakin rendah. Pivot high semakin rendah. Ada higher low. Terkonfirmasi. Tuh, new high DMI. Harga break di bawah 185. EMA mengarah turun semua. ADX mulai naik. Kalau yang ini gimana? Ini terjadi pelemahan. ADX turun. Maka dilihat nih konfirmasinya. Begini. Gitu tuh. Tahu kita. Ya. Lalu ketika kayak begini kita menentukan area di mana dia akan koreksi di mana. Ini kan kontraksi, ini kan ekspansi lagi. Maka target pertamanya adalah di area ini dulu. Lanjutnya di mana? Ini ekspansi, ini kontraksi, terus ini ekspansi. Berarti di area mana? Ini ada puncak ADX. Jadi area peristirahatan untuk melakukan sel kembali ada di area mana? Ini, atau ini. Gitu. Ya. Oke. Mungkin itu saja pernyataan yang saya bisa berikan. Ini akan saya upload di YouTube. Silakan nanti kalian lihat. Terima kasih. Selamat pagi.